Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini kemungkinan bisa jadi membuat Anies Baswedan menjadi semakin pusing. Ya karena apa? Program andalan Gubernur Anies Baswedan pada saat itu yaitu rumah DP 0%, yaitu tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan dari total berapa ratus ribu unit yang dieksekusi, kalau nggak salah cuma 9.081 unit. Itu pun pada tahun 2026 besok, sampai kurun waktu 2026. Tetapi program andalan rumah DP 0 rupiah Anies Baswedan menurut saya sih bisa dikatakan gagal ya. Apalagi saya masih ingat betul ketika Anies Baswedan mengumbar janji, yaitu seluruh warga Jakarta akan punya rumah. Nah, ini adalah salah satu program andalan, salah satu janji kampanye Anies Baswedan pada saat itu. Nah, ternyata apa? Ternyata tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dan yang lebih uniknya lagi, bukan untuk warga miskin ya, melainkan juga orang mampu. Karena penghasilannya kalau nggak salah sih 7 juta sampai 14 juta. Ini menurut saya lucu. Yang lebih keren lagi, ini adalah dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gubernur Ganjar Pranowo ya, yang tidak menjanjikan apapun, justru malah membangun rumah DP 0%. Ini yang patut diacungi jempol. Tidak gembar-gembor janji, tidak menjanjikan apapun, tetapi realisasinya malah melebihi ekspektasi. Ini bahkan juga dikomentari oleh Miduk 17. Kerja nyata Ganjar Pranowo bukan sekedar kata-kata. Rumahnya ada. Rumah beneran, bukan rusun yang diganti nama jadi DP 0 rupiah. Rumahnya punya pekarangan, punya tetangga, punya akses mudah dijangkau. Selamat kepada warga Jateng, punya gubernur yang tanpa janji tapi langsung kerja. Ini sambil menyertakan sebuah screenshot berita bahagianya warga Jateng dapat rumah DP 0% dari Ganjar. Nah, dari berita ini, yaitu penampakan rumah DP 0% program Ganjar Pranowo sudah bisa ditempati dan warga senang. Nah, dari sini senyum bahagia mengembang dari sejumlah warga di Jawa Tengah yang mendapatkan bantuan rumah dari Gubernur Ganjar Pranowo. Program Tuku Lemah oleh Omah benar-benar mampu mewujudkan impian warga untuk punya rumah tanpa DP dan tanpa angsuran. Wih, keren ya, tanpa DP dan juga tanpa angsuran. Program bantuan rumah dengan sistem susun panel pasang baut itu selain untuk komunitas juga untuk perorangan. Ini untuk membantu warga yang sudah berkeluarga belum punya rumah serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Makmur, salah seorang penerima bantuan di Desa Tambi, Kecamatan Waku Kumpul, Kabupaten Pemalang mengaku pembangunan rumah sesuai dengan harapan. Ia hanya bermodal tanah. Dibangunkan rumah senilai 35 juta dari Pemprov Jawa Tengah ditambah 1,8 juta padat karya. Alhamdulillah pembangunan berjalan dengan lancar sesuai harapan, dan alhamdulillah saya mendapatkan bantuan rumah tanpa DP sepeser pun. Yang penting punya tanah. Alhamdulillah bisa terselenggara rumah ini. Ya, tanpa DP dan tanpa angsuran, yang penting modal tanah dan rumah pun jadi, katanya. Apalagi elektabilitas Ganjar selalu naik ya, dari elektabilitas calon capres 2024. Nah, apalagi ketambahan dengan berita yang ini. Justru rumah DP 0% yang digembar-gemborkan Anies Baswedan, yang dijanjikan oleh Anies Baswedan, tetapi kenyataannya nol besar. Karena apa? Minimum pendapatannya pun juga sangat mengejutkan, yaitu 7 hingga 14 juta. Dan juga dieksekusinya juga ya cuma 9.081 unit saja, padahal yang ditargetkan ratusan ribu unit. Tapi malah saat ini yaitu dari Pemprov Jawa Tengah yang berhasil mengeksekusi rumah DP 0% dan bahkan juga tanpa angsuran. Keren Ganjar Pranowo ya, semoga sajalah besok ya bisa dipinang oleh partai dan bisa mencalonkan jadi capres di 2024. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Senyum bahagia mengembang dari sejumlah warga di Jawa Tengah yang mendapat bantuan rumah dari Gubernur Ganjar Pranowo. Program Tuku Lemah oleh Omah benar-benar mampu mewujudkan impian warga untuk punya rumah tanpa DP, tanpa angsuran. Program bantuan rumah dengan sistem susun panel pasang baut ini selain untuk komunitas juga untuk perorangan. Ini untuk membantu warga yang sudah berkeluarga, belum punya rumah, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Makmur, salah seorang penerimaan bantuan di Desa Tambi, Kecamatan Wakutumpul, Kabupaten Pemalang mengaku pembangunan rumah sesuai dengan harapan.
Ia hanya bermodal tanah, lalu dimaukan rumah senilai 35 juta dari Pemprov Jawa Tengah. Ditambah 1,8 juta padat karya. Alhamdulillah pembangunan berjalan lancar sesuai harapan. Dan alhamdulillah saya mendapatkan bantuan rumah tanpa DP sepeser pun. Yang penting punya tanah, alhamdulillah bisa terselenggara rumah ini. Iya, tanpa DP dan tanpa angsuran. Yang penting modal tanah dan rumah jadi, katanya pada Senin 35 November 2022. Ditambahkan, selain ditinggali bersama istri dan anaknya, saat ini rumahnya juga bermanfaat untuk keperluan organisasi. Tiap sebulan 2 kali dibuat kumpul atau rapat karena aktif di GP Ansor dan Banser. Ada 30 orang yang biasa ikut kegiatan di sini, papar pria yang berprofesi mengajar di TVQ dan masyarakat. Kebahagiaan juga dirasakan Lili Kholiah, warga desa Tambi yang lain. Memiliki rumah adalah impiannya sejak menikah 2015 silam. Apalagi ditambah kehadiran buah hatinya. Awal saya nikah tahun 2015, masih tinggal bersama orang tua. Ingin punya rumah sendiri karena sudah punya anak. Tapi saya hanya bekerja, bikin wig rambut palsu, dan suami merantau di Jakarta, paparnya. Ia sangat bersyukur dengan adanya program Tuku Lemah oleh Omah. Kini sudah memiliki rumah sendiri. Kalau tidak dapat bantuan, tidak tahu kapan akan punya rumah, imbuhnya. Di desa Tambi ada sebanyak 17 penerima bantuan program tersebut. Masing-masing rumah dapat didesain sesuai dengan kemampuan swadaya masyarakat. Bukan hanya di Pemalang, bantuan yang bergulir sejak 2020 itu juga menyasar ke warga kurang mampu di Kabupaten Wonosobo, khususnya desa Beji Arum, Kecamatan Kretek. Sunardi menerima bantuan asal desa Beji Arum mengaku bantuan rumah sangat bermanfaat bagi keluarganya. Selain lebih nyaman, penerima tidak perlu membayar apapun. Mereka hanya butuh modal tanah. Ini tidak ditarik biaya sepeser pun, tanpa DP, tanpa asuran. Sekarang punya rumah sendiri, ungkapnya. Hidup mandiri bersama istri dan kedua anaknya lebih nyaman dibanding saat masih menumpang di rumah orang tuanya. Kalau ada apa-apa bisa diselesaikan bersama istri. Anak-anak juga nyaman, bisa belajar. Yang satu SMP dan satu SD. Jadi rasanya senang sekali, imbuhnya. Sunardi tidak menyangka kalau saat ini bisa tinggal di rumah milik sendiri. Sebab ia sendiri tidak yakin akan mampu membangun rumah hanya dengan bekerja serabutan. Saya kerja serabutan, pendapatan tidak menentu. Kalau tidak dapat bantuan mungkin sampai sekarang belum punya rumah, tandasnya. Sebagai informasi dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jateng, program bantuan Tuku Lemah oleh Omah mulai dilaksanakan sejak 2020 lalu. Pada 2020 ada 200 unit rumah, 2021 ada 186 unit rumah, dan 2022 dibangun 253 unit rumah. Rencananya pada 2023 Pemprov akan membangun 615 unit rumah. Bahkan Denny Siregar membandingkan program unggulan pengadaan rumah rakyat antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Hal itu disampaikan saat ini menanggapi cuitan Dedek Prayugi. Mulanya Dedek mengungkapkan program Pemprov Jawa Tengah Jateng Gayeng Bangun Omah Bareng. Sebuah program pembiayaan pembangunan rumah tanpa DP untuk rakyat miskin sukses dilaksanakan di Jawa Tengah sejak 2020 dan terus dilaksanakan hingga kini. Bukan untuk puja-puji GP, tapi untuk ucapan selamat kepada tuannya, warga miskin Jateng, kata Dedek Prayugi. Denny pun memberikan komentar dengan menyebut program DP 0%. Jadi inget rumah DP 0%. Gimana kabarnya ya? Tanya Denny Siregar pada Senin 15 Juni 2022. Sebelumnya diberitakan pemerintah Pemprov Jawa Tengah akan terus menggulirkan program Jateng Gayeng Bangun Omah Bareng Tuku Lemah oleh Omah. Program tersebut bertujuan mengejar target agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Ini contoh pemerintah memberikan pelayanan perumahan sehat layak huni kepada masyarakat, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengunjungi proyek pembangunan perumahan berbasis komunitas di Kampung Tulung, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang seperti dilansir rri.co.id. Pihaknya akan terus mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan yang belum memiliki rumah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurutnya, program tersebut merupakan inovasi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yang kolaboratif dan sistematif melalui inovasi program pembangunan baru rumah layak huni melalui bantuan sosial.
Ia menambahkan rata-rata pemilik rumah tersebut telah memiliki usaha sendiri dan mereka senang karena rumahnya lebih luas dibandingkan dengan rusunawa. Selain itu, perumahan yang dibangun oleh anggota TNI tersebut nantinya menjadi hak milik yang menempati. Kami berterima kasih kepada TNI karena yang mengerjakan rumah ini anggota TNI, katanya. Wali Kota Magelang Muhammad Nur Aziz mengatakan program perumahan dari Pemprov Jawa Tengah tersebut sangat membantu dan memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Kota Magelang. Pemkot Magelang sangat terbantu dengan program ini, yakni rakyat semakin sejahtera. Selain itu, konstruksi rumahnya juga bagus dan mendukung kesehatan, yakni terdiri atas 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan kamar mandi, katanya. Perumahan bercontohan program Jateng Gayeng Bangun Omah Bareng Tuku Lemah Oleh Omah yang ada di Kampung Tulung tersebut sebanyak 21 unit rumah dengan tipe 36. Bahkan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji seluruh warga ibu kota akan mempunyai rumah pribadi saat dirinya nanti sudah dilantik menjadi gubernur definitif 2017 yang lalu. Anies mengakui tidak menginginkan warga Jakarta hanya mampu menyewa rumah seumur hidupnya. Hal tersebut diungkapkan Anies saat menghadiri acara syukuran yang diselenggarakan oleh warga yang tinggal di rumah susun Tambora, Jakarta Barat pada Minggu 30 April 2017 yang lalu. Kami ingin warga Jakarta punya rumah, masa sewa seumur hidup? Insya Allah itu program kita. Makanya doakan kami semoga bisa merealisasikan hal ini, katanya. Anies mengajak warga untuk membantu mengingatkan dirinya dan sang wakil Sandiaga Uno agar merealisasikan seluruh janji kampanye. Selain itu, Anies juga mengucapkan terima kasih kepada warga Rusun yang telah memilihnya pada 19 April 2017 yang lalu. Anies menuturkan kemenangan Anies Sandi merupakan kemenangan warga Jakarta. Ini bukan kemenangan saya atau Sandi, tapi ini kemenangan Bapak dan Ibu sekalian sebagai warga Jakarta yang menginginkan Jakarta yang lebih baik, tendasnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan perubahan pada batas gaji warga yang bisa membeli rumah dengan skema uang muka DP 0 rupiah dari semula 7 juta. Kini batasannya naik menjadi 14,8 juta. Ini terdapat dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2017-2022. Ini juga didukung dalam keputusan Gubernur nomor 558 tahun 2020 yang ditandatangani Anies pada 10 Juni 2020. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pihaknya sudah memperhitungkan perubahan batas gaji masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas DP 0 rupiah ini, antara lain agar pembayaran cicilan per bulan lancar. Jadi memang ini membutuhkan penilaian yang cukup agar proses pembangunannya bisa lancar, agar pembayaran iuran bisa terpenuhi, kata Riza kepada wartawan sebagaimana ditulis CNN Indonesia pada Selasa 16 Maret 2021. Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan kelompok masyarakat lain yang mendapatkan prioritas hunian di Jakarta, yakni kelompok dengan gaji di bawah upah minimum provinsi per bulan. Sementara bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 14,8 juta per bulan, mereka dapat membeli rumah sesuai harga pasar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan lagi target pembangunan hunian rumah DP 0 menjadi 9.081 unit. Ini merupakan kedua kalinya Anies menurunkan target pembangunan hunian rumah DP 0 dari target semula yang berjumlah 232.000 unit. Target baru pembangunan hunian rumah DP 0 itu tertuang dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah RPD 2023 hingga 2026 yang diteken Anies Baswedan pada 10 Juni 2022. Dokumen tersebut awalnya menjelaskan pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah melalui program DP 0 rupiah. Perusahaan BUMD, swasta hingga BUMN dibidik sebagai penyedia hunian tersebut. Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan swasta BUMN. Demikian isi dokumen RPD yang dilihat pada Minggu 25 September 2022. Selanjutnya, dokumen itu menjelaskan masyarakat yang memenuhi persyaratan mengikuti program DP 0 dapat melakukan kredit pembiayaan pemilikan rumah di perbankan tanpa uang muka dengan tenor dan bunga kredit pembiayaan yang terjangkau. RPD itu juga membeberkan penyediaan rumah DP 0 rupiah yang terkendala penyediaan lahan oleh pelaku pembangunan.
Namun demikian, dalam penyiapan lahan oleh pelaku pembangunan sehingga tahapan proses pembangunan berpotensi mundur. Dengan menimbang status lahan yang sudah clean and clear, diharapkan terjadi akad kredit sebanyak 2.000 unit. Demikian penjelasan dalam RPD 2022 hingga 2026. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan skema pengadaan lahan melalui sejumlah cara. Di antaranya ialah melalui kewajiban pihak ketiga, kerjasama bisnis to bisnis, BUMN, BUMD, dan swasta. Kemudian, penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, kerjasama dengan bank, pelaksanaan penyaluran kredit dan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, serta pembentukan BLUD yang bertugas mengelola dana perumahan program DP 0 rupiah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai penurunan target rumah DP 0 menjadi 9.081 unit. Riza menuturkan target yang tertuang dalam RPD 2022 hingga 2026 itu turut dipertimbangkan masa jabatan PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Itu kan harus disesuaikan dengan masa waktu PJ Gubernur. PJ Gubernur itu kan kurang lebih 2 tahun. Kan beda tahun. Anies Sandi dan Anies sama saya, terang Riza saat ditemui di Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Minggu 25 September. Ini merupakan 2 kali target pembangunan rumah DP 0 diturunkan. Sebelumnya Pemprov DKI juga merevisi target pembangunan dari 232.000 unit menjadi 10.000 unit. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Pemprov DKI 2017 hingga 2022, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjono menyatakan usulan revisi target rumah DP 0 itu masih dalam proses. Ini kan masih dalam proses, kita belum ada keputusan final terkait target RPJMD. Kita usulkan di dalam RPJMD untuk menyediakan DP 0 kurang lebih 10.000 sekian, kata Sarjoko saat ditemui di Cilacap, Jakarta pada Kamis 8 September yang lalu. Sarjoko menuturkan pihaknya mempertimbangkan jumlah faktor pengajuan revisi target pembangunan rumah DP 0 dalam RPJMD. Salah satunya pandemi membuat realisasi pembangunan hunian itu terkendala. Di sisi lain, Sarjoko memastikan pembangunan hunian rumah DP 0 terus bergulir. Saat ini terdapat 2.322 unit hunian DP 0 yang telah terbangun.